Perkenalkan, nama saya Elvis Pidomone, mahasiswa praktek dari Poltekkes Kemenkes-Kupang, Prodi Keperawatan kelas tingkat 1 PPNB. Dan pada saat ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada pasien. Persiapan alat dan bahan di sini ada hama refresh, ada alat tensi, senter, hands bersih, termometer, ada hand sanitizer, ada tisu dan alat celemek, kemudian ada stetoskop, kemudian kontrak pasien. 3. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa benar ini dengan Pak Toti? Ya, benar. Perkenalkan, saya Praswil yang akan bertugas di ruang ini kurang lebih 20 menit. Dan tujuan saya di sini untuk pemeriksaan fisik pada Bapak. Dan tujuan dari pemeriksaan fisik untuk mengetahui kelainan-kelainan pada fisik Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Jika Bapak bersedia, saya akan mendekatkan alat-alat saya. 3. Selanjutnya, mencuci tangan. Dan memakai handscoon. Kemudian memakai celemek. Baik Bapak, saya sudah mendekatkan alat-alat saya, yaitu pemeriksaan fisik. Dan tujuan dari pemeriksaan fisik yaitu untuk menilai status kesehatan klien dan mengidentifikasi faktor-faktor risiko kesehatan dan tindakan pengetahuan pada fisik Bapak. Apakah Bapak bersedia? Jika bersedia, kita akan memulai tindakan. Yang pertama, kita melakukan pengukuran TTV. Kita hanya tahu. Permisi Bapak. Tekanan darah Bapak 120/80. Normal ya Pak? Kemudian melakukan pengukuran suhu.
sama itu. Permisi ya, Pak. 3. Sambil menunggu termometer berbunyi, kita lanjut dengan menghitung pernafasan. Suhu Bapak normal 35,6 derajat Celcius. Dan kita lap. Kemudian kita lanjut di pengukuran nadi. Nah, jadi baik. Ini nadi Bapak normal 70 kali per menit. Kemudian kita langsung lanjut di pengukuran menghitung pernafasan. Pernafasan Bapak 25 kali per menit normal. Kemudian kita lanjut di pemeriksaan fisik dari rambut. Yang pertama kita mulai dari kepala. Kita amati bentuk kepala, apakah sejajar dengan dada pasien atau tidak. Kemudian kita lihat kulit kepalanya apakah ada ketombe atau tidak. Kita amati bentuk rambut apakah rontok atau tidak dan mudah rapuh atau tidak. Tiga. Kemudian kita lanjut di mata, amati. Kemudian kita melihat jarak antara telinga dan ujung mata pasien. Begitu juga dengan sebelah kanan. Dan kemudian kita melakukan pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Coba Bapak mengangkat ke samping. Oke, Pak. Kemudian kita refleksi mata pasien. Bapak bisa buka matanya. Lihat Pak. 3. Kemudian kita lanjut di hidung. Apakah Bapak bisa buka masker? Silakan. Kemudian kita lihat kesimetrisan antara tulang hidung kiri dan kanan dan kesimetrisan atau tidak. 3. Lalu kita lihat lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan. Kemudian kita lakukan kepatenan jalan nafas pasien. Coba tarik. Apakah Bapak merasa nyeri? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Jika pasien merasa nyeri, kita curigai adanya sinusitis. Selanjutnya, kemudian kita lanjut di bagian mulut dan gigi. Kita amati bentuk bibir atas dan bibir bawah, apakah ada luka atau tidak, apakah ada sariawan atau tidak, warna bibir dan warna bibir atas dan bawah. Apakah Bapak bisa buka mulut? Baik Pak. Sambil kita melihat apakah giginya ada karies atau tidak dan lidahnya tonsil atau tidak. Coba lambaikan keluar Pak. Baik Pak. Sudah Pak. Lambaikan ke atas Pak.
Sudah Pak. Kemudian kita lanjut di telinga. 3, Kemudian kita amati telinga kiri dan telinga kanan. Sama ya Pak. Kemudian kita palpasi adanya nyeri atau tidak. Nyeri Pak. Tidak. Baik. Kemudian kita lanjut di bagian leher. 3, Dan kita lanjut di leher, apakah ada memar atau lesi. Kemudian kita melakukan sarapan. Coba Pak, jalan dulu deh. 3, Dan tujuan dari pemeriksaan leher ini adalah untuk mengetahui kelainan tiroid dan getah bening, 3, serta kita melihat apakah adanya peningkatan pada vena jugularis. Kita lanjut di tangan. Coba Bapak semaikan tangannya. Kita lihat dari tangan kiri dan tangan kanan apakah ada kelainan atau tidak, apakah jarinya lengkap atau tidak, dan kita lihat capillary retention atau CRT. Normalnya 3 detik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada torak bagian depan. Terus kita inspeksi apakah pasien menggunakan alat bantu pernapasan atau tidak, kesimetrisan pada dada pasien. Kemudian kita palpasi. Coba tarik nafas Pak. Lagi Pak. Coba Bapak bilang 7, 7, 7. 7, 7, 7. Lagi Pak. 7, 7, 7. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Pada palpasi kita juga bisa melakukan vokal primitus dan sektor atau taktai primitus. Coba Bapak bilang 7, 7, 7. 7, 7, 7. Lagi Pak. 7, 7, 7. Lagi Pak. 7, 7, 7. Dan kita perkusi paru dan jantung. Perkusi dilakukan pada dada bagian kiri dan dada bagian kanan. Tiga. Kemudian kita auskultasi. Kemudian lakukan auskultasi pada paru-paru dan jantung. Coba tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas Pak. Auskultasi dilakukan pada bagian dada pasien kiri dan kanan. 3. Kemudian kita lanjut di bagian abdomen atau perut. Permisi ya Pak. Saya angkat sedikit ya Pak bagiannya. Kemudian kita lihat warna kulit, perut, dan apakah ada lesi atau tidak. Kemudian kita palpasi ringan dan palpasi dalam. Kemudian kita perkusi. Kemudian kita auskultasi bising usus. Kemudian kita melanjutkan pemeriksaan ekstremitas bawah atau kaki. Permisi ya Pak. Kemudian kita lihat apakah ada kelainan pada kaki kiri dan kaki kanan. Apakah kuku kiri dan kuku bagian kanan sama rata atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada titik udang dengan cara menekan bagian. Lepaskan. Satu kali lagi lepaskan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan CRT.
Normalnya selama 3 detik. Ingin aku ini lah. Itu. Kemudian lakukan pemeriksaan refleks patella. Periksa. Tiga. Baik Bapak bisa memakai maskernya kembali. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan saya. Saya akan kembali ke ruang saya. Jika Bapak memerlukan saya, silakan menghubungi saya, menyuruh keluarga untuk menghubungi saya di ruang saya. Permisi Pak. Tiga. Setelah melakukan tindakan, lepaskan handphone. Kemudian mencuci tangan.